Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum solih-solihannya Ustazah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Komaria. Hari ini kita akan belajar di tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran ketiga muatan bahasa Indonesia. Sudah siap belajar hari ini? Oke, marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Apakah teks eksplanasi itu? Pertemuan yang lalu ya di subtema 3 kita sudah membahas teks eksplanasi. Ustazah hanya ingin mengingatkan kembali, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 5. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Yang keempat, tersusun dari beberapa paragraf yang menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Yang terakhir, yang kelima, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Ingat, ada 3 struktur teks eksplanasi. Apa sayang? Yang pertama, pernyataan umum. Kedua, deretan penjelas. Dan yang ketiga, interpretasi yang bersih kesimpulan atau pandangan dari penulis. Nah, selebihnya kalian bisa baca di buku kalian tema 4 di halaman 8. Selanjutnya, bagaimana ya cara menemukan informasi penting pada teks eksplanasi? Ada 3 cara. Yang pertama, baca. Ya tentu untuk menemukan teks informasi penting kita harus membaca terlebih dahulu teks eksplanasinya dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama di tiap paragrafnya. Yang terakhir, tulislah kalimat utama tersebut. Ingat, untuk menemukan kalimat utama bisa juga menggunakan rumus 5W plus 1H. What, apa, who, siapa, when, kapan, why, mengapa. Terus apa lagi sayang? Where, di mana. Dan satu hanya apa? How, bagaimana proses tersebut terjadi. Itu bisa digunakan untuk menentukan kalimat utama ya. Oke, yuk kalau begitu kita berlatih. Silakan baca teks eksplanasi pada halaman 6 dan 6-7 di buku kalian, buku tema 4. Oke, setelah kalian membaca, marilah kita menemukan informasi penting pada teks tersebut. Berikut adalah informasi penting pada teks eksplanasi yang berjudul pembangkit listrik tenaga air. Di situ ada 8 paragraf ya. Ini sebagai contoh saja. Untuk paragraf pertama, apa sih informasi yang dapat diperoleh? Atau kalimat utamanya apa sih? Benar, kalimat utamanya berada di depan atau di awal. Seperti paragraf pertama termasuk paragraf D, depan deduktif. Oke, karena di depan berarti paragraf deduktif. Informasi penting yang diperoleh dari paragraf 1 yakni tentang listrik adalah komponen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan paragraf 2, informasi pentingnya adalah ternyata banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau listrik PLN sehingga mereka menggunakan genset. Paragraf ketiga, informasi yang didapatkan yakni memanfaatkan air sebagai pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA dan seterusnya. Silakan kalian berlatih sendiri. Saya yakin anak-anakku sekalian mampu menemukan informasi penting dalam tiap paragraf pada teks eksplanasi tersebut. Apabila ada kesulitan, silakan nanti bertanya langsung kepada Ustazah secara japri ya. Oke, mungkin demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.